Hai, balik lagi di RWPP Plot. Tahukah kalian, dari keseluruhan pasukan Defense Corp, hanya beberapa orang yang baru terungkap kelemahannya. Orang-orang ini bisa dibilang adalah prajurit Defense Corp yang cukup dikenal. Ini dia kelemahan dari prajurit Defense Corp yang sudah terungkap versi RWPP Plot. Ih, wibu. Yang pertama, Genarumi. Tidak bisa membaca gerakan benda mati yang bergerak otomatis. Fakta ini diketahui ketika Genarumi melawan Kaiju nomor 11. Dikatakan, rahasia dari kemampuan melihat masa depan Genarumi adalah dengan melihat aliran listrik dari tubuh lawannya, sehingga dia bisa melakukan prekognisi, di mana prekognisi adalah persepsi akan kejadian pada masa yang akan datang. Seseorang bisa tahu apa yang akan terjadi pada masa depan, seolah-olah sudah ada gambaran bahwa masa depan akan terjadi persis seperti yang dia perkirakan. Jadi, untuk menangkal kemampuan ini, Kaiju nomor 11 menggunakan bola-bola air untuk menyerang secara otomatis. Ya, karena benda mati seperti ini tidak bisa mengalirkan listrik seperti tubuh makhluk hidup, apalagi ini menyerang secara otomatis. Jadi Genarumi nggak bakal bisa tuh ngebaca arah serangannya. Nomor 2, Soshiro Hoshina. Kurang bisa mengantisipasi lawan yang bisa beradaptasi dengan serangannya dan payah dalam pertarungan dengan monster besar. Yap, ini bisa disaksikan pada episode 10 anime Kaiju nomor 8, di mana di situ Soshiro Hoshina benar-benar kewalahan menghadapi Kaiju nomor 10 yang sudah berubah wujud menjadi raksasa. Tebasan pedangnya sama sekali tidak mempan. Kalau saja Ashiromina tidak datang, maka matilah sudah Hoshina. Setuju gak? Heran sih, padahal pelepasan daya tempur maksimalnya bisa sampai 92% loh. Tapi anehnya, Soshiro Hoshina sama sekali tidak bisa menggunakan senapan sebagai media pelepasan daya tempurnya. Kalau bisa kan ya lumayan ya, besar banget itu loh. Nomor 3, Shinomiya Kikoru. Mentalnya yang rapuh. Sebenarnya hal ini sudah bisa tertebak sejak awal perkenalan dari Shinomiya Kikoru, di mana dia adalah seorang anak yang haus akan pengakuan dari ayahnya, Shinomiya Isao. Hal ini juga dimanfaatkan oleh Kaiju nomor 9 dengan menciptakan Kaiju nomor 15 yang mempunyai kemampuan mengungkit-ungkit ingatan terburuk dari lawannya. Saat terkena serangan ini, Kikoru benar-benar kena mental melihat ingatan pahit itu, di mana ibunya mati, ayahnya tidak peduli dan terus menekannya. Aduh, pokoknya stres banget dah hidup si Kikoru ini. Kalau aja dia tidak bisa berdamai dengan keadaannya, sudah pasti dia bakal koit sama Kaiju nomor 15. Nomor 4, Ashiromina. Pertarungan jarak dekat. Sebagaimana kita tahu, jika Ashiromina mempunyai pelepasan daya tempur sampai 96%. Dan dengan daya tempur segitu, saat pelepasan energi menggunakan senjata, dia bisa mengeluarkan tembakan yang besar banget. Makanya dia cocok kalau melawan monster besar. Tapi kelemahan dari Ashiro adalah pertarungan jarak dekat. Ini bisa terlihat saat melawan Kaiju nomor 14, di mana Kaiju nomor 14 diciptakan Kaiju nomor 9 berdasarkan kelemahan Ashiro ini. Di mana kekuatan Kaiju nomor 14 adalah daya tembak yang besar dan dia bisa berteleportasi dengan cepat. Jadi sekalipun Ashiro bisa menembaknya, dia akan kesulitan dengan gerakan teleportasi dari Kaiju nomor 14. Yang terakhir, Iharu. Tidak bisa mempertahankan kekuatan tempurnya dalam waktu lama. Iharu adalah orang yang ambisius untuk melampaui rekan-rekannya. Di awal-awal kita diperlihatkan jika si Iharu kekuatan tempurnya mentok di angka 20-25%. Tapi saat percobaan pertama Leno menggunakan armor Kaiju nomor 6, saat itu Leno sedang kewalahan, lalu Iharu membantu Leno. Saat dia membantu Leno melumpuhkan Kaiju, dia menunjukkan peningkatan kekuatan tempur yang signifikan. Tapi itu hanya terjadi saat dia benar-benar fokus pada targetnya, karena setelah itu kekuatannya kembali turun. Jadi itu bisa jadi kelemahan jika Iharu menghadapi monster dalam jumlah banyak. Dia akan mudah terdesak karena dia harus fokus dengan banyak musuh. Dan itu dia kelemahan-kelemahan dari beberapa pasukan Defense Corp yang Mimin tahu. Loh,
Yang lain mana bang? Nah, kalau kayak Ishikawa Leno, Haruichi, Aoi, Isao, Hikari, bahkan Kafka, Mimin masih abu-abu nih soal kelemahan mereka. Karena saat bertarung, mereka ya bertarung seperti biasa aja. Jadi Mimin anggap kelemahan mereka belum terungkap. Tapi jika kamu punya info tentang kelemahan mereka, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jika kamu suka konten-konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Mimin tetap hidup.